Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada siang ini. Em, Siang ini kita melakukan pelatihan sesi keempat dengan topik yaitu manfaat asuransi dan investasi bagi nelayan pesisir. Kembali bersama Kak Ice atau Kak Mardia sebagai narasumber pada siang ini. Sebelum itu, aku mau mengingatkan kepada teman-teman untuk mengganti namanya menjadi nama strip, nama organisasi. Contohnya yaitu nama strip contohnya itu Faira Strip Lingkar Madani. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat box, raise hand, atau bisa langsung open mic ya teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja aku serahkan ke Kaice. Halo Kaice, Halo, silakan. Kak Kabila. Apa kabar hari ini, Kak? Ketemu lagi. Teman-teman, nggak terasa kita materinya udah hampir selesai ya. Jadi kemarin kita udah berbagai macam tahapan piramida keuangan udah kita pelajari bareng. Di kelas hari ini sebelum kita memulai, kita ucapkan salawat dan salam dulu untuk, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari, zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Tak lupa kita ucapkan, juga, terima kasih banyak ke teman-teman Lingkar Madani yang udah ngajakin teman-teman di Hana untuk berkolaborasi, berbagi ilmu pengetahuan, juga pengalaman, harapan kami sih, ilmunya bisa bermanfaat ya. Teman-teman, ada baiknya sebelum kita mulai kelasnya, mungkin kita, bisa rekap dulu atau adakah teman-teman di sini yang pengen berbagi, ilmu, berbagi pengalaman kira-kira apa aja yang dirasakan kemarin-kemarin atau materi apa yang kemarin kita pelajari yang, teman-teman masih bisa ingat sampai sekarang? Saya persilahkan waktunya buat teman-teman. Sebelum kita ke slide-nya ya. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang asuransi, juga bakal belajar tentang investasi, tapi untuk pemula ya. Oke, silakan teman-teman, kalau ada yang pengen, share. Di sini ada Kak Ninang, ada Kak Hasan, ada Kak David. Silakan teman-teman. Kak David, apa kabar Kak David? Kalau misalnya oh baik Kak David, apa kabar? Sehat-sehat ya Kak David ya? Makasih banyak Kak. Gabung lagi di siang hari ini. Nggak apa-apa Kak David, sambil nyambi juga nggak apa-apa, sambil denger-denger ya. Kita ke slide presentasi dulu teman-teman, jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang, investasi juga asuransi ya. Ada Kak Linda juga yang baru join. Kakak Linda, apa kabar Kak Linda? Sehat selalu ya, Kak. Ini kita bicara tentang asuransi. Asuransi ini saya tahu masih, image-nya masih belum terlalu bagus di masyarakat. Mungkin salah satunya itu karena ada mitos yang menyampaikan bahwa sulit sekali untuk, klaim asuransi. Nah, kita coba belajar teman-teman sebagai pemula, kita coba belajar dulu, apa sih asuransi itu ya. Nah, jadi ini tim Hana. Kembali lagi cerita sedikit tentang background saya akhirnya memutuskan resign dari tempat kerja saya di divisi wealth management di salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia karena pengen lebih banyak berkontribusi, khususnya tentang edukasi literasi keuangan, di mana, di daerah-daerah tertentu di Indonesia ada yang sulit dijangkau sehingga, salah satu fokus kami adalah, kerja atau mengajar di remote area, khususnya di area Wallacea. Ini sangat menarik untuk kami. Kenapa menarik? Ya karena area Wallacea itu, ya yang pertama, sulit dijangkau, susah orang untuk menjangkaunya karena ya ada di pedalaman, harus menempuh sekian jam dulu untuk baru bisa nyampe. Tapi ada satu hal yang membuat kami tertarik, salah satunya itu adalah di sana banyak sekali biota laut yang endemik sehingga kami merasa bertanggung jawab nih, ke nelayan khususnya untuk lebih banyak ngajarin mereka supaya bisa merdeka secara finansial, atau bisa mandiri secara finansial. Hal ini
terkait juga dengan peristiwa yang pernah kami rasakan di September 2018, di mana saat itu terjadi triple disaster, sehingga rasa-rasanya dulu tuh kayaknya udah kiamat. Jadi saya, berjanji ke diri sendiri, "Ya Allah, apabila saya diberikan kesempatan lagi untuk hidup, berikan saya kekuatan, berikan saya kemudahan supaya bisa banyak ngajarin literasi keuangan sesuai dengan background saya." Lanjut lagi ya. Oke, jadi ini kita akan belajar tentang, apa saja jenis-jenis asuransi, tapi di kelas ini kita tidak akan membahas asuransi yang di luar kebutuhan dari nelayan, tapi hanya yang penting kita ketahui aja ya teman-teman ya. Jadi, mengacu ke ketentuan OJK, asuransi itu adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai pemegang polis. Jadi untuk melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan, melindungi masa depan keluarga ketika ada tutup usia, kemudian melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi resiko kecelakaan ya. Apalagi di sini nelayan kan resikonya sangat-sangat besar ya teman-teman ya, karena harus ada di lautan luas dengan perlengkapan keamanan seadanya, kemudian memberikan perlindungan masa depan dari investasi. Nah, asuransi jiwa ini akan memberikan keuntungan finansial ketika, ketika tutup usia ya, ketika sakit atau menderita cacat, total maupun sebagian akibat dari kecelakaan kah atau ada penyakit. Nah, sebelum memilih asuransi jiwa, di sini kita, akan belajar bagaimana sistemnya, bagaimana metode yang ditawarkan oleh penyedia asuransi. Kemudian yang kedua ada asuransi kesehatan ya, asuransi ini merupakan salah satu produk yang sangat populer dari penyedia asuransi, untuk menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial, dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan pada saat sakit, sampai, sembuh ya. Pada umumnya jenis penyakit yang ditanggung ini meliputi seperti, mulai dari cacat, sakit, hingga kematian. Kemudian ada asuransi pendidikan juga, teman-teman. Asuransi pendidikan ini, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ya pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini ada 2 jenis yang ditawarkan, ada yang namanya Dwiguna, ada juga yang namanya Unit Link. Asuransi pendidikan Dwiguna ini produk gabungan antara proteksi jiwa yang kombinasikan dengan produk instrumen pasar seperti deposito ya. Ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tuanya tutup usia. Jadi, misalnya si orang tuanya tutup usia, jadi misalnya anaknya yang, menjadi penerima manfaat, biaya sekolahnya itu akan menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi. Cukup menarik ya. Kemudian ada asuransi investasi, ada juga asuransi kendaraan dan asuransi, kecelakaan. Tapi, sayangnya ya umumnya tidak banyak orang yang merilik, asuransi kecelakaan ini karena ya itu tadi ada mitos di masyarakat bahwa asuransi ini kok susah untuk klaimnya ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan asuransi korporasi. Sampai di sini teman-teman ini yang terakhir ya, asuransi hari tua ya. Jadi yang seperti kita ketahui, kemarin kita udah belajar tentang siklus kehidupan, pada saat kita menghadapi masa anak-anak mungkin kita masih enjoy ya, tapi pada saat kita mulai tamat kuliah sampai masa bekerja atau masa mengumpulkan uang, itu saatnya kita berada di puncak kesehatan karena masih kuat ya usia 55 untuk PNS, kemudian 65 untuk swasta, guru besar biasanya di usia 70 biasanya kondisi kesehatan kita itu akan menurun. Sehingga, sangat challenging ya teman-teman, sangat challenging, bagaimana caranya saat ini mumpung kita masih muda, bagaimana membiasakan diri untuk membiasakan pola hidup sehat. Ditambah lagi, kalau bisa di dalam seminggu itu mungkin 3 atau 4 hari disisihkan untuk, olahraga ya, entah itu 1 atau 2 jam. Kebetulan saya senang yoga,
Jadi, saya memang punya jadwal yoga dari Senin sampai Sabtu, tiap jam 8 sampai jam setengah 10, 1,5 jam. Hatha yoga ya. Jadi, menarik sekali teman-teman, ternyata, di dalam perencanaan keuangan, satu hal yang sangat fundamental itu adalah salah satunya bagaimana caranya kita, merencana asuransi hari tua. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Semakin sini semakin menarik ya. Nah, terkait dengan literasi keuangan ini sangat erat kaitan antara gaya hidup, kemudian, pengendalian diri, juga terhadap perilaku kita dalam, eee, dalam, eee dalam, membuat satu keputusan yang terkait dengan keuangan. Sehingga banyak sekali kita baca jurnal ya, banyak sekali jurnal yang, ngetes tuh, apa kaitan antara literasi keuangan, gaya hidup, pengendalian diri terhadap perilaku misalnya mahasiswa, terhadap perilaku nelayan, atau terhadap perilaku pelaku UMKM. Jadi, sangat erat kaitannya ya. Kemarin juga kita udah belajar teman-teman, karena ada penelitian ternyata, kita itu juga, kesejahteraan sangat dipengaruhi juga dengan, financial knowledge. Financial knowledge apa aja nih, mulai dari literasi keuangan, terus di dalamnya apakah kita udah punya tabungan, apakah kita juga udah punya deposito, dan seterusnya. Sampai di sini silakan teman-teman kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan langsung ke kolom chat ya, atau misalnya bisa langsung open mic juga. Kita materi asuransi, sampai di sini aja. Saya persilahkan teman-teman untuk, bertanya, kira-kira apa yang kurang difahami tentang asuransi ini? Silakan teman-teman, ada Nah, yang ingin bertanya, eh, langsung aja mengajukan pertanyaan di kolom chat box atau raise hand. Oh, Mas David, silakan. ya, sambil Silakan. kita sambil kita juga, sambil kita nunggu pertanyaan, Mbak Bila, saya review-review juga ya. Kemarin kita belajar tentang literasi keuangan itulah yang akan membantu kita untuk melakukan perencanaan keuangan, teman-teman ya. Perencanaan keuangan itu apa aja? Kemarin kita udah belajar tentang piramida keuangan, BC, ke maaf, itu tadi Kak David sudah open mic. oh iya, silakan Kakak David. Iya. Eh, iya, maksudnya ini saya apa ya tentang asuransi ya, berbagi pengalaman aja. Oh iya, Entah saya, pasti banyak entah ya, saya, entah ada saya mungkin salah ataupun benar. Ini dari yang saya alami. Sebenarnya kalau iya, kayak memilih usaha asuransi ini, sebenarnya dari kitanya juga harus tahu untuk mhm apa. mhm, Karena saya dulu pertama saya ngambil asuransi di salah satu asuransi yang besar juga ya di Indonesia. mhm, Eh, saya punya pemahaman yang agak sedikit keliru waktu itu. iya Kak, Nah, saya mengambil asuransi kesehatan, iya. tetapi yang saya pahami saya berinvestasi. Nah, Oh, oh iya iya iya, seiring berjalan waktu mungkin sekitar saya ambil kalau saya nggak salah waktu itu untuk 8 tahun ya, kalau saya iya, nggak salah. Nah, di tahun keempat saya kemudian berpikir saya tahun keempat tidak tidak pernah sakit dan tidak pernah mengklaim untuk rumah sakit dan lain sebagainya. mhm, Nah, di situ saya kemudian menghitung sendiri, astaga kalau saya terus lanjutkan sebenarnya rugi di saya karena saya punya pemikiran bahwa saya investasi, bukan yang saya ambil salah sebenarnya. Nah, artinya memang kalau kita ambil asuransi kesehatan pasti artinya akan fully cover ketika kita mengalami sakit dan lain sebagainya. sakit ya. Tetapi kalau kita beranggapan itu investasi, sebenarnya kalau menurut saya itu salah sebenarnya. Nah, itu satu dari saya. Artinya kalau dari kitanya juga ketika memilih asuransi kita sendiri harus tahu kalau kita memilih asuransi kesehatan jangan menganggap itu investasi. Oh, Investasi maksud saya artinya kayak kita menabung, entah kita menabung deposito atau kita membeli pasar saham dan sebagainya. Itu agak agak berbeda sebenarnya. menarik, Eh, heeh, ya itu dari saya sih. Kalau sekarang memang memang kalau kita mau menerapkan ke masyarakat memang agak-agak perlu perlu effort juga ya untuk bagaimana mengenal karena artinya kita juga harus mengalami sendiri. Kalau saya beberapa kali kalau sekarang ini saya ya punya asuransi juga, artinya ada asuransi memang untuk kesehatan, ada asuransi dari
yang pemerintah BPJS, sama satu lagi sama istri saya kita ngambil pasar saham, Oke. beli saham. Tetapi ini juga orang juga kan sempat heboh-heboh juga kan tentang Ya, saham ini. Nah, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya juga tidak sembarang juga kita mau membeli saham. Kita perlu mempelajari, betul. mempelajari sampai waktu itu saya mempelajari background orang-orang yang ada di perusahaan yang artinya saham yang mau saya beli. Sampai Iya, ke situ saya mempelajari. Artinya biar tidak salah pilih. Karena kan kemarin kan sempat ada istilah FOMO kan, fear of missing out dan missing sebagainya. out ya. Nah, itu juga satu. Intinya ketika kita mau melangkah, kita harus mengetahui langkah apa yang akan kita ambil. Itu sih, makasih Kak. Makasih banyak Kak David, luar biasa. Kak David kalau boleh tahu, Karsa berarti posisinya di kota Palu kah Kak David? Iya, kalau Karsa di Kota Palu, tapi kalau saya sendiri domisili saya di luar Kota Palu. Di mana Kak David? Saya di Bali. Oke, pantas tadi pengetahuannya udah cukup luas ya. Jadi, Kak David ini saya juga sebenarnya pengen share ya. Jadi sebenarnya di asuransi itu juga kan, cukup banyak, mitos yang, belum tentu betul ya. Salah satu mitosnya itu asuransi itu hanya milik orang tua. Jadi, eee, tapi faktanya itu sebenarnya anak muda juga bisa sih, punya asuransi karena pada dasarnya semakin mudah kita, membeli asuransi, berarti, kita nanti akan terima manfaatnya itu juga akan semakin besar karena orang muda itu resikonya secara kesehatan ya, itu kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang tua. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi, mitos-mitos berikutnya itu, seperti orang bilang kalau asuransi itu sama ya, sama kayak tabungan ya, padahal sebenarnya asuransi dan tabungan itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi, tidak benar bahwa asuransi itu sama dengan tabungan, tapi walaupun keduanya ini sama-sama kita butuhkan ya. Jadi salah satunya, kalau tabungan tadi kan kita bisa pakai uang untuk sehari-hari, kemudian tadi tabungan juga ternyata, berfungsi sebagai dana darurat. Di kelas sebelumnya kita udah bahas ya. Jadi asuransi ini kembali lagi teman-teman tujuannya ini memang untuk memberikan proteksi, terhadap resiko kehidupan seperti, ya apa misalnya terjadi kecelakaan, terus terjadi bencana. Sedangkan, tadi tabungan itu tujuannya itu untuk hal-hal yang tidak terduga ya. Kemudian asuransi ini, beda lagi, dia ada premi yang dibayarkan rutin setiap bulan atau per tahun yang dituliskan di dalam perjanjian polis asuransi sama perusahaan asuransinya begitu. Terus, ada lagi, ada perbedaannya asuransi, itu nggak bisa ditarik kapan saja. Jadi harus ada konfirmasi dulu. Ini asuransi misalnya asuransi unit link ya. Kalau asuransi kesehatan itu memang istilahnya yang sama kayak Kak David tadi, itu istilahnya uang hangus apabila tidak terjadi klaim. Jadi, eee, ada mitos yang salah yang beredar di masyarakat. Jadi perlu lebih banyak lagi kita belajar di kelas-kelas seperti ini. Nah, kemudian tadi beda antara asuransi dan tabungan, dana tabungan ini kan bisa diambil kapan saja. Nah, terus nilainya tunai terus sangat mudah untuk dicairkan ya. Kalau misalnya tabungan itu kalau kayak di bank kan Senin sampai Jumat, masuk kerja kan. Jadi ya bisa sangat mudah kita untuk, mengaksesnya, mencairkannya, seperti itu. Silakan lagi teman-teman kalau ada yang, pengen nanya tentang, materi yang tadi, materi asuransi ya. Silakan teman-teman boleh Silakan bertanya teman-teman. di kolom chat box ya. Atau teman-teman ada yang langsung ingin open mic ya, Ya, silakan. saya lanjut lagi ya tentang literasi keuangan ya. Jadi literasi keuangan ini teman-teman, kita belajar sekarang, tapi sebenarnya tujuannya itu untuk jangka panjang, untuk seluruh golongan masyarakat yang ada. Yang pertama itu merupakan bentuk investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat, yang apabila kita kelola, kemudian kita jaga,
ya berarti kita nanti akan berada di posisi aman atau biasa disebut keamanan keuangan ya. Terus yang kedua, semakin banyak kita, belajar tentang literasi keuangan, tentunya produk-produk yang ada di, di perbankan lebih banyak yang bisa kita manfaatkan, tentunya akan lebih banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, semakin nyaman kita ya. Nah, eee manfaatnya itu kalau literasi keuangan salah satunya yang kami rasakan juga ya, dibandingkan teman-teman yang baru mau belajar, kita sudah lebih awal mengenal tentang produk-produk investasi. Sehingga, rasa-rasanya orang baru belajar sekarang tapi kita misalnya udah punya obligasi atau udah punya reksadana atau udah punya dana pensiun walaupun nominalnya kecil tapi rutin ya. Jadi itu memberikan rasa percaya diri juga ke kita, kayak gitu. Nah, manfaat-manfaat lainnya, kalau menurut kami, dengan adanya kita belajar literasi keuangan ini, goals keuangan kita atau tujuan keuangan kita itu akan lebih mudah tercapai, seperti itu. Jadi memang perlu kemampuan di dalam melakukan perencanaan keuangan supaya kita, punya kemampuan juga untuk bertanggung jawab pada setiap keputusan yang terkait keuangan yang kita ambil ya. Ada juga hal yang, perlu kita catat bahwa dengan kita semakin banyak, belajar literasi keuangan ternyata kita itu bisa mengurangi resiko ya yang akan kita terima, kayak gitu. Jadi sangat luar biasa manfaatnya. Saya persilakan teman-teman kalau misalnya ada lagi yang pengen ditanyakan, boleh langsung di, eee, kolom chat. Kak Ice, ini tadi ada pertanyaan. Ya, Eh, Kak, apakah asuransi jiwa penting? Karena kadang-kadang nelayan tidak ada dana untuk beli asuransi oke. dari Kak, kerajaan. Silakan, Kak. oke. Makasih banyak Kak Bila. Apakah asuransi jiwa itu penting? Tentunya asuransi jiwa itu sangat penting ya teman-teman ya, karena kita kemarin udah belajar tentang piramida keuangan, di situ ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang kedua itu ya memang asuransi ya. Jadi setiap orang itu harus beli produk asuransi walaupun nominalnya kecil, nanti, kalau misalnya kita punya kemampuan yang lebih besar, harusnya kita bisa mengidealkan nominal tadi. Jadi, sesuai juga dengan kebutuhan kita. Jadi jawabannya penting. Penting sekali untuk, punya yang namanya asuransi. Ada lagi Kamila? Silakan, silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari Kalau Oke, Oke. kalau tadi kita cerita tentang asuransi, saya juga, mau ngasih, ada beberapa catatan saya tentang kesalahan ya yang kadang-kadang terkait dengan asuransi ini. Yang pertama, kita itu kadang-kadang udah langsung percaya dulu ke mitos tanpa, mempelajari faktanya. Jadi ada baiknya lebih banyak membaca ya teman-teman, kalau misalnya membaca tidak mampu, tolong ditanyakan ke orang yang lebih kompeten atau ahli di bidangnya, seperti itu. Silakan Kak Bila. Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan terkait asuransi atau investasi. Mungkin belum ada ya Kak Ice. Mungkin sambil berjalan aja. Nanti jika ada aku bacakan. Oke, boleh. Kita sambil lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu, tadi sudah selesai asuransi. Sekarang kita coba masuk ke investasi teman-teman. Jadi investasi itu adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan kita bisa memperoleh penghasilan atau bisa meningkatkan nilai investasi tadi. Nah, kenapa sih kita harus meningkatkan nilai investasi? Ya, salah satunya itu karena kita itu tahu ada yang namanya inflasi dan 10 tahun terakhir inflasi di Indonesia itu sebesar 4%. Jadi, sebenarnya ayo teman-teman, mulai dari sekarang kita belajar yuk bagaimana caranya untuk berinvestasi ya. Nah, kemudian teman-teman, tujuan investasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan kita, keluarga,
baik sekarang maupun ya masa yang akan datang ya teman-teman ya. Jadi ini ada yang, perlu diketahui tentang dana investasi. Dana yang akan diinvestasikan ini berasal dari aset atau kekayaan yang sudah dimiliki, meminjam, atau menabung. Kemudian pilihan alokasi investasinya ini, eee, sebaiknya, disesuaikan dengan profil resiko. Jadi profil resiko ini kita ada 3 teman-teman. Jadi ada profil resiko konservatif, moderat, kemudian ada juga profil resiko, eee, yang agresif ya. Itu misalnya, saham misalnya yang agresif ya. Nah, di sini teman-teman kami juga ada ngasih tips, supaya mudah untuk mulai investasi. Yang pertama teman-teman, tolong dicatat, tetapkan tujuan dari investasinya kita. Nah, kalau pada saat kita menetapkan ini harus sesuai dengan kolom yang kemarin kita udah buat di spreadsheet. Jadi tujuan jangka pendeknya apa, tujuan jangka menengahnya apa, dan tujuan jangka panjangnya apa. Yang kedua, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang produk investasi yang kita mau beli. Caranya gimana? Jadi teman-teman, ada istilah kayak gini ya, jadi kita itu sangat tergantung dengan 5 orang yang ada di circle kita. Dari circle pertemanan itu sangat mempengaruhi, eee, apa yang akan terjadi di kita, maksudnya kita akan mau dibawa kemana itu sangat tergantung dengan circle pertemanan, sangat tergantung dengan konten yang kita konsumsi ya. Apa yang kita nonton di YouTube, apa yang kita nonton di media sosial, kemudian sangat tergantung dengan apa yang kita baca, sangat tergantung dengan bagaimana cara kita memandang. Kemudian, tips yang ketiga itu mulai aja dulu untuk berinvestasi, mulailah dulu dari yang sederhana. Mulai dari yang sederhana ini maksudnya apa? Silakan berinvestasi dengan cara membeli produk-produk yang konservatif dulu. Kenapa sih produk konservatif? Ya karena produk konservatif ini kan, resikonya kecil, lumayan aman kan, sehingga kalau misalnya pun kita, rugi, ya ruginya nggak terlalu berarti buat kita. Kemudian yang berikutnya, mulailah dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kemudian diversifikasikan investasimu. Nah, diversifikasi ini maksudnya pada saat misalnya kita pengen dana pensiun. Nah, di dana pensiun itu nanti kita diversifikasi aja, misalnya contoh beli obligasi sekian juta, beli reksadana sekian juta, beli saham sekian juta. Karena prinsipnya investasi itu apabila dia, resikonya besar, tapi kalau tenornya panjang, ya otomatis nanti bisa ditekan resikonya. Kemudian, ada yang terakhir ini adalah disiplin dan konsisten untuk berinvestasi. Jadi nggak ada yang namanya, kaya langsung cepat dalam waktu singkat, nggak ada yang instan. Jadi semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, kayak gitu. Lanjut lagi teman-teman, ini ada 5 tips, investasi untuk pemula. Yang pertama, tentukan tujuan dan jangka waktunya. Yang kedua, ketahui profil resiko yang dimiliki. Yang ketiga, siapkan dana khusus tersendiri, dalam artian ini adalah idle money ya. Jadi sangat penting yang namanya, persiapan dana khusus. Jadi, kembali saya ingatkan teman-teman kemarin kita udah belajar piramida keuangan, di fundamentalnya itu pertama cash flow kita harus positif. Yang kedua, dana daruratnya terpenuhi. Saya hanya reminder aja, belum menikah 6 kali total pengeluaran, sudah menikah dan belum punya anak 9 kali, kemudian sudah menikah dan sudah punya anak minimal 12 kali total pengeluaran. Kemudian berikutnya, yang paling penting juga adalah ketahui profil resiko yang dimiliki. Profil resiko tadi ada 3, kemudian siapkan dana khusus tersendiri. Keempat, menambah pengetahuan seputar investasi. Nah, untuk menambah pengetahuan ini teman-teman perlu effort, perlu usaha. Ya, contohnya salah satunya ya harus datang di kelas untuk belajar. Sama juga seperti kami, eee eee, walaupun kami jauh berada di daerah yang, bukan di kota besar, tapi kami terus nge-upgrade diri dengan cara ikut-ikut kelas, ikut-ikut seminar, eee eee, dan banyak ya kelas gratis maupun kelas berbayar yang bisa menambah value kita ya. Kemudian yang kelima, konsisten secara rutin.
Jadi konsisten secara rutin ini walaupun misalnya nominalnya kecil, walaupun 100.000 per bulan, tapi konsisten dilakukan itu hasilnya pasti akan sangat keren. Keenam, menambah sumber penghasilan, ini juga perlu teman-teman. Jadi penghasilan utama itu disebut dengan main hustle, kemudian penghasilan tambahan itu disebut dengan side hustle. Jadi gimana sih caranya biar dapat pendapatan sampingan? Ya caranya mungkin dari hobi kita, misalnya hobinya apa? Saya hobinya berkebun, jadi alhamdulillah ada pendapatan sampingan juga dari menjual hasil, sayur organik yang kami tanam di rumah. Karena kebetulan Hana Homestay cukup luas ya teman-teman, ada 3.000 meter persegi. Jadi di dalamnya itu ada tanaman toga, ya selain dikonsumsi sendiri, bisa juga dikonsumsi, bisa juga dijual ke teman-teman yang pengen merasakan gimana nikmatnya tanaman buah serta sayuran yang organik. Yang ketujuh, mengamankan kekayaan. Yang kedelapan ini, tipsnya, harus terpenuhi dulu fundamental yang paling bawah, seperti tadi kami sebutkan ada dana darurat, rasio utangnya udah oke, kemudian asuransi. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini, kalau ada yang pengen bertanya silakan teman-teman. Baik, ini di kolom chat box sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Kak Andri. Kak, apakah perbedaan antara asuransi kesehatan dan BPJS kesehatan bagi nelayan di Indonesia? Silakan Kak. Terima kasih banyak Kak Andri. Kalau untuk asuransi kesehatan, itu kan pengelolanya biasanya swasta. Kalau BPJS Kesehatan ini pengelolanya adalah pemerintah. Nah, tentunya teman-teman, ini ada yang masuk ya, Kak Yulia. Tentunya teman-teman akan sangat berbeda. Salah satunya itu dari sisi layanan ya. Jadi pelayanan yang menggunakan asuransi kesehatan biasanya itu lebih cepat karena tidak membutuhkan surat rujukan biasanya, Kak. Sedangkan kalau BPJS itu biasanya harus mendapatkan surat rujukan dulu baru bisa berobat ke rumah sakit. Salah satu yang membedakan itu, Kak. Walaupun, kita sama-sama tahu kalau BPJS itu, kalau kita pengen beli harganya, ada yang di bawah ya. Jadi menurut saya dari segi layanan tadi ya, berbeda. Kalau ada lagi silakan. Ini dari Kak Dia. Kak Dia bertanya, apakah dana darurat dengan dana khusus investasi yang dimaksud sama? Oke. Apakah dana darurat dan investasi itu sama? Itu sudah jelas berbeda ya, Kak, ya. Jadi kalau dana investasi itu tadi, kita harus terpenuhi dulu dana daruratnya, baru bisa investasi. Jadi ini 2 hal yang berbeda dan, teman-teman saya sangat tidak menyarankan untuk berinvestasi apabila dana daruratnya belum ada, apabila asuransinya belum ada. Ini tadi juga yang sama Kak Andri saya pengen sambung, apa beda asuransi, BPJS dan asuransi kesehatan itu ya salah satunya terdapat beberapa penyakit yang tidak ditanggung biasanya di BPJS, antara lain penyakit yang berupa wabah itu biasanya tidak ditanggung, kemudian perawatan kecantikan atau estetika itu biasanya nggak ditanggung sama BPJS, operasi plastik itu nggak ditanggung, perawatan gigi kayak pasang, behel itu juga nggak ditanggung. Jadi, menurut saya, teman-teman, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi kita untuk belajar, lebih banyak lagi bertanya-tanya, sehingga kita bisa menentukan mana sih yang paling cocok untuk kita, baik asuransi maupun investasi. Tapi gini teman-teman ya, saya pengen, share juga berbagi di kelas ini, kalau ikut asuransi itu, salah satu keuntungannya itu kita nggak perlu mengorbankan aset, karena ada perusahaan asuransi yang akan, menanggung biaya dari peristiwa yang terjadi. Misalnya kalau terjadi kecelakaan, jadi sudah ada yang resikonya udah berpindah dari kita ke perusahaan asuransi, kayak gitu. Silakan kalau ada lagi teman-teman yang pengen ditanyakan. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin open mic.
boleh sharing-sharing juga terkait investasi atau asuransi. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, ini saya tambahan juga ya. Kita dengan belajar begini sebenarnya ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapat ya teman-teman. Salah satunya literasi keuangan itu adalah betul-betul investasi jangka panjang buat diri kita untuk menjaga kondisi keuangan kita. Jadi saya sangat menyarankan ke teman-teman nanti kalau udah terima materinya silakan juga dibagi ke yang lain, karena saat ini kan, saya tahu betul bahwa kemarin kita udah belajar dana darurat ternyata orang Indo baru 9% yang punya dana darurat. Terus apalagi, pain point di lapangan, salah satunya itu ya banyak orang yang terjerat pinjaman online. Banyak yang punya kebiasaan baru nih, paket-paket atau belanja online. Nah, ini kalau nggak bisa direm, nanti tujuan keuangannya kita susah untuk tercapai. Jadi, dengan belajar literasi keuangan, kita dapat memilih strategi, bahkan kita bisa ngasih keputusan yang tepat apabila kita harus, dihadapi perkara yang terkait dengan keuangan. Terus, yang berikutnya manfaatnya itu kita bisa bertanggung jawab untuk membuat keputusan keuangan, yang diambil. Misalnya contoh nih ya, misalnya, kita harus nambah modal kerja, tiba-tiba harus ngambil utang teman-teman. Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang harus kita lakukan pertama, karena kita udah punya kartu kontrolnya yang kayak kemarin, tentunya kita sudah bisa melihat nih, oh ternyata saya setahun ini surplusnya sekian. Jadi kalau misalnya saya ambil pinjaman 300 juta, ya kan kemarin kita udah belajar 300 juta, cicilannya 12 juta, cicilannya misalnya 4 juta, penghasilan bersih saya 12 juta, tentunya saya rasionya 30% ya, akhirnya kita jadi tahu tuh. Kemudian teman-teman, dengan kita memperbanyak belajar literasi keuangan, tentunya kekayaan finansial kita, bisa semakin meningkat. Saya lanjut lagi ya. Oke, ini, manfaat berinvestasi, pertama itu menambah aset, yang kedua, manajemen kekayaannya semakin keren, yang ketiga menghindari utang, kemudian yang keempat ini paling bagus, bisa mandiri secara finansial. Nah, ini contoh dulu teman-teman, salah satu contoh investasi untuk orang yang punya profil resiko konservatif atau baru belajar silakan nanti beli ORI, obligasi Republik Indonesia, atau ada juga yang tidak dapat diperdagangkan itu disebut dengan SBR, Saving Bond Retail teman-teman. Nah di sini, teman-teman bisa coba nih nanti, ada jadwal-jadwal tertentu nanti kita bisa tahu kira-kira kapan kita nanti coba beli aja teman-teman, dengan nominal yang nggak terlalu begitu besar ya. Ini ada contoh perhitungan ORI teman-teman, tapi ini ada 4 item yang kami highlight. Yang pertama oke, jadi ada yang namanya imbal hasil ya, kalau tabungan itu kan biasa disebut bunga. Kalau misalnya kita beli, saham, itu dapatnya dividen. Kalau misalnya kita beli obligasi, itu dapatnya disebut dengan kupon, teman-teman. Makanya di sini ada bahasa kupon. Jadi udah tahu ya, kupon itu adalah imbal hasil. Perhitungan kupon adalah berupa persentase per tahun, tetapi dibayarkan setiap bulan setiap tanggal 15. Kemudian yang kedua, surat berharga negara retail (SBN), ini yang tahun 2024 ya teman-teman, beberapa waktu lalu udah dirilis. Tenornya itu, ini seri ya, jadi ORI 025T3 itu jangka waktunya 3 tahun, dapat imbal hasilnya 6,25%. Kalau ORI ST3 itu jangka waktunya lebih panjang ya, 6 tahun, bunganya itu 6,4%. Kalau misalnya ada kurang paham bisa langsung ini ya, disanggah ya. Yang ketiga, investor bisa membeli ORI 025 maupun
T6 tadi mulai dari nominal 1 juta. Maksimalnya itu teman-teman 5 miliar dan 10 miliar. Terus jumlah pembayaran kuponnya itu juga dibulatkan di dalam rupiah penuh. Seperti itu ya. Jadi ada 4 item yang perlu kita perhatikan. Ini contoh perhitungannya teman-teman. Silakan dilihat contoh perhitungannya. Silakan ambil kalkulatornya teman-teman. Wah, makin banyak yang bergabung ya di kelas ya. Silakan teman-teman. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke kalkulator? Oke, kita coba hitung ya nilai investasi ya dari Ori tadi ini ya. Pertama ini nominalnya 1 juta. 1 juta ini artinya uang yang kita punya ya. Jadi kalau kita mau nyari kuponnya per tahun, jadi langsung dikali aja 1 juta kali 6,25%. Hasilnya itu 62.500. Atau adakah yang bisa open mic, teman-teman? Yang bisa langsung kasih contoh? Kemudian kupon per bulannya itu, kupon per tahun 62.500 dibahagi 12. Kemudian pajak per bulan, jadi kupon per bulan dikali 10%. Nah, kemudian ini ada kupon bersih per bulan, ini kupon dibahagi pajak. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen berbagi. Ya, kita lihat ke kolom chat ya. Oke, paham. Oke, kalau misalnya paham teman-teman, kalau misalnya ini contoh aja ya. Kalau misalnya nominalnya 35 juta dengan kuponnya 6,4%, pajaknya 10%, kira-kira nominalnya berapa teman-teman? Untuk kupon per tahun, kupon per bulan, pajak per bulan, sama kupon bersihnya. Silakan teman-teman. Kalau misalnya 35 juta, kira-kira berapa tuh? Silakan teman-teman. Kalau 35 juta. Kak David, gimana Kak David? Bisa paham? Belum, Kak. Gimana? Oke, ini benar ya, Kak Nuraini 2.187.500 per tahun. Kalau Kak David bingungnya di mana Kak David? Masih bingung ya hitung-hitungannya. Jadi jawabannya itu 2.187.500. Ini teman-teman ada dari Silva. Saya bacain ya dari Silva, izin bertanya Kak, kita kira-kira butuh berapa lama investasi emas supaya bisa menguntungkan? Capture ya Pak ininya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini ada penelitian tentang investasi emas. Investasi si emas ini bisa akan menguntungkan apabila dalam jangka waktu yang panjang ya, antara 5 sampai 10 tahun baru bisa berasa. Antara 5 sampai 10 tahun, Kak. Kak Silva. Ya, yang takut rugi sudah. Antara 5 sampai 10 tahun, Kak Silva. Jadi ini yang saya bacakan ya. Jadi teman-teman memang ada penelitian emas itu bisa 5 sampai 10 tahun baru bisa menguntungkan. Kenapa sih kayak gitu? Karena memang ada kelemahan dari si emas ini. Kekurangannya itu kenaikan harganya itu memang cenderung lambat. Jadi harga emas akan mengalami peningkatan itu justru ketika keadaan ekonomi itu sedang tidak stabil. Ketika keadaan ekonomi sedang stabil, biasanya harga emas itu juga cenderung menjadi stabil, kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan investasi maupun asuransi? Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya pengen ngajakin ke teman-teman ya. Teman-teman, ini tadi kita bahas tentang ORI. Kenapa sih kita harus
investasi ORI ya, karena salah satunya investasi ORI ini adalah salah satu investasi untuk membangun negeri. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena ORI ini biasanya dananya memang pada saat terkumpul sepenuhnya akan digunakan untuk pembiayaan APBN, teman-teman. Di antaranya itu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi secara nggak langsung memang kita sudah ikut berkontribusi nih untuk pembangunan. Kayak gitu ya. Baik, Kak Ica, ini ada pertanyaan dari Kak Julianto. Kak, Ya. misal ada nelayan yang ingin memiliki untuk kesehatannya jadi yang bagus, dipilih antara asuransi kesehatan dengan BPJS, mana yang lebih bagus? Wah, oke deh. Kira-kira yang bagus, kira-kira apa ya yang bagusnya BPJS kah atau asuransi kesehatan? Jadi teman-teman tentunya seperti tadi yang kami sampaikan, dari sisi pengelola ini kan, dua-duanya berbeda ya. Jadi menurut kami, tentunya ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kalau kelebihannya BPJS, eee, karena harganya cenderung lebih murah jadi, bisa diakses sama semua lapisan kalangan masyarakat. Tapi ada kekurangannya, salah satu kekurangannya itu ya pada saat kita mau berobat, pasiennya itu harus mendapatkan surat rujukan terlebih dahulu untuk berobat sebelum ke rumah sakit. Nah, tapi kalau misalnya asuransi kesehatan itu, biasanya lebih cepat, Kak. Lebih cepat karena tidak perlu atau tidak membutuhkan surat rujukan lebih dahulu. Mungkin yang bisa kami sampaikan seperti itu, Kak. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ada pelayan yang ingin memiliki kesehatan, jadi yang bagus yang mana? Ini ada pertanyaan dari Kak Nuraini. Kak, kadang nelayan itu ingin berinvestasi, tapi takut rugi. Gimana solusinya, Kak? Silakan, Kak. Wow, oke. Pengen berinvestasi tapi takut rugi. Saya rasa semua orang juga pernah ada di posisi yang seperti itu ya. Jadi yang sangat mempengaruhi itu adalah sejauh mana pengetahuan kita tentang produk tersebut. Jadi satu-satunya cara teman-teman, nggak ada pilihan lain yang memang harus belajar literasi keuangan. Gimana caranya menghadapi ketakutan tadi? Ya teman-teman harus mulailah belajar tentang tahapan perencanaan keuangan step by step. Step by step-nya kita kemarin udah belajar ada 5 step. Step yang paling bawah itu arus kasnya itu harus positif, harus surplus, kedua terpenuhi yang namanya dana darurat, rasio utangnya antara 30 atau 35%, kemudian sudah memiliki asuransi, harus habis itu berinvestasi. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya orang tidak berinvestasi. Kenapa sih tidak berinvestasi ya? Karena investasi itu punya banyak manfaat. Yang pertama mengatasi inflasi, terus bisa nambah penghasilan, ya kan? Karena kan ada imbal hasil di situ kan. Jadi kalau imbal hasilnya kita terima kan lumayan udah ada pendapatan tambahan nih. Kemudian membantu tujuan finansial kita biar bisa tercapai nih. Contoh nih, misalnya saya pengen 2 tahun lagi mau umroh, biayanya 45 juta. Nah, otomatis kan kita kalau misalnya berinvestasi tentunya ada tambahan misalnya dari kupon ORI. Jadi mungkin akan lebih murah ya teman-teman, akan lebih gampang kita untuk, mencapai, tujuan keuangan. Yang paling penting ini ya, yang keempat, menjaga kesehatan mental. Jadi ada survei dari PVC tahun 2022, ternyata 34% penyakit mental itu disebabkan karena personal finance atau masalah keuangan, biasa disebut dengan financial stress. Jadi, kita juga nanti sangat rentan ya bisa terkena depresi nanti kalau misalnya kondisi keuangannya itu terlalu heboh ya. Jadi gimana caranya biar bisa stabil. Kemudian, kalau kita berinvestasi itu kan modalnya dikit ya, jadi bisa disesuaikan dengan kemampuannya kita. Kemudian yang terakhir itu, kita akan lebih mudah untuk mandiri secara keuangan atau biasa disebut dengan financial freedom ya.
Jadi financial freedom, ingat teman-teman, financial freedom seseorang itu kan berbeda-beda nih. Nah, dengan adanya belajar literasi keuangan, belajar berinvestasi itu akan memudahkan kita karena 10% ingat itu hanya teori, 90%-nya itu adalah praktek. Kayak gitu Kak Vila. Silakan lagi teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa resiko ya, ada beberapa resiko yang apabila kita coba untuk berinvestasi ya. Itulah pentingnya untuk terus upgrade value ya. Resiko yang pertama itu disebut dengan resiko pasar, teman-teman. Resiko pasar apa sih? Resiko terkait dengan fluktuasi harga pasar yang mempengaruhi nilai investasi. Misalnya apa nih harga pasar? Misalnya penurunan ekonomi. Apalagi nih kerusuhan politik yang dapat menyebabkan nilai investasi itu bisa turun secara signifikan. Itu resiko pasar ya. Kedua, ada yang disebut dengan resiko inflasi, teman-teman. Kenaikan umum dalam harga barang dan jasa. Jadi resiko inflasi artinya itu ya, kenaikan umum dalam harga dan jasa. Jika tingkat inflasi lebih tinggi, tentunya tingkat pengambilan investasi, maka nilai realnya ini akan berkurang seiring jalannya waktu. Ada lagi yang disebut dengan resiko likuiditas. Ini terkait dengan kemampuan kita untuk menjual investasi dengan cepat dan dengan harga yang wajar. Yang keempat, ada lagi yang ketiga ya, disebut dengan resiko kredit. Nah, resiko kredit ini terkait dengan kemungkinan pihak yang berutang tidak mampu membayar kembali pinjaman atau bunga yang sudah dijanjikan. Yang kelima, ada yang disebut dengan resiko spesifik industri atau sektor ya. Nah, resiko ini memiliki resiko spesifik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi atau regulasi dari industri itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan resiko mata uang. Misalnya kita ke luar negeri nih, terus pakai uang mata uangnya asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat sangat mempengaruhi resiko. Dapat sangat mempengaruhi nilai investasi yang kita miliki ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan resiko sistemik. Risiko sistemik ini biasanya secara keseluruhan mempengaruhi sebagian besar investasi. Contohnya adalah krisis keuangan global, teman-teman, yang dapat menyebabkan kerugian pada berbagai jenis investasi. Ada lagi yang disebut dengan resiko keamanan. Risiko keamanan berkaitan dengan potensi kehilangan atau pencurian aset investasi kita. Kemudian ada yang disebut dengan risiko tidak diversifikasi. Tidak melakukan diversifikasi portofolio. Jadi makanya tadi kita belajar juga tentang diversifikasi ya. Biasa ada istilah jangan simpan uangmu di dalam satu keranjang. Kenapa? Kalau si telurnya jatuh di keranjang tadi, keranjangnya jatuh ya telurnya pada pecah semua teman-teman. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Tapi teman-teman di sini ada juga berapa contoh investasi yang rendah yang risikonya itu mungkin masih bisa kita tolerir ya. Antara lain itu ada obligasi pemerintah, ini yang lagi ada di slide ya teman-temannya. Obligasi pemerintah ini dianggap sebagai salah satu investasi dengan risiko yang rendah. Kenapa sih karena rendah? Ya karena diterbitkan oleh pemerintah. Jadi resikonya lebih rendah. Resiko gagal bayarnya itu juga lebih rendah. Kemudian ada lagi deposito di bank. Jadi ada juga deposito di bank walaupun imbal hasilnya relatif rendah, tapi teman-teman di bank itu ada yang namanya LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Biasanya pinjaman dari nasabah itu bisa ditanggung sampai dengan 2 miliar. Kemudian ada lagi yang disebut dengan investasi reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang dalam instrumen ini biasanya jangka waktunya itu lebih pendek, teman-teman. Jadi isinya pasar uang itu ada underlying ya, biasa disebut dengan underlying, isinya apa? Biasanya isinya itu surat berharga negara atau deposito bank.
Kabila. Oke, baik Kak Ica, ini ada yang bertanya dari Kak Suto. Kak, misalkan ada nelayan yang memakai, apakah asuransi kesehatan bisa dipakai di seluruh rumah sakit? Oke. Silakan. Terus ini saya pengen nambahin lagi ya, kebetulan tadi kita cerita tentang asuransi kesehatan. Teman-teman yang perlu diketahui, ada berbagai macam penyakit yang tidak ditanggung sama kesehatan ya. Di sini saya sebutkan aja, pertama itu ada HIV, AIDS, kemudian ada penyakit kritis, kemudian ada juga penyakit akibat wabah atau bencana, kemudian ada juga penyakit langka, kemudian ada juga yang namanya penyakit bawaan. Jadi pada saat nanti beli asuransi, teman-teman jangan sampai menganggap bahwa semua penyakit itu bisa diklaim. Jadi tidak bisa diklaim semuanya ya. Kadang-kadang juga ada orang yang yang bertanya ya, "Kak, apakah asuransi itu harus semua orang pakai?" Jawabannya iya, semua orang itu harus punya asuransi. Tapi tidak semua penyakit tadi itu di-cover. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tanya, "Kak, kira-kira kalau gigi palsu, kira-kira gimana tuh, Kak?" Jadi, kalau gigi palsu juga, ya teman-teman, tergantung dari asuransinya ya. Jadi ada cakupan asuransi gigi biasanya. Biasanya itu, ada regulasinya tersendiri, eee, tapi teman-teman ada juga, yang kita menganggap itu ditanggung padahal tidak ya. Jadi contohnya misalnya, pemutihan gigi itu tidak ditanggung sama asuransi. Kayak gitu. Silakan lagi Kak Bila, ada lagi kah yang ingin ditanyakan sambil kita lihat-lihat kolom chat ya? Ini ada dari Kak Ani. Eh, apa saja yang menyebabkan sulitnya mengklaim asuransi? Karena nelayan ini kan termasuk orang awam ya, Kak. Silakan Kak Ica. Kira-kira, bisa diulang dulu Kak Bila? Apa saja yang menyebabkan sulitnya mengklaim asuransi? Karena nelayan ini kan termasuk orang awam. Seperti itu Kak Ica. Oke, jadi teman-teman biasanya kita sebelum mengklaim itu kan biasa ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi sebaiknya teman-teman, kan tadi saya sudah cerita bahwa ada mitos yang bilang kalau asuransi itu sulit untuk pencairannya. Sebenarnya nggak sulit teman-teman, tapi mungkin kita belum baca ketentuan yang ada. Jadi, menurut kami ketentuannya itu kan begini, literasi baca kita mungkin karena di bawah ya teman-teman. Kadang-kadang kan kalau, mohon maaf kalau nelayan itu kan pendidikannya nggak terlalu tinggi, sehingga kadang sudah diberikan, surat perjanjian di dalamnya itu ada syarat dan ketentuan, tidak dibaca, mungkin itulah yang menjadi penyebab sehingga disampaikan itu sulit. Jadi sebenarnya, sebenarnya ketentuannya itu ya sesuai dengan perjanjian yang ada di dalam surat yang udah disampaikan ya, surat perjanjian yang sudah disampaikan. Kira-kira kayak gitu, Kak? Bagaimana Kak Ani? Apakah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya dibantu open mic ya teman-teman ya. Atau masih malu-malu bisa di kolom chat box ya. Silakan teman-teman. Ini ada dari Kak Silva. Kak, hal apa saja yang menjadi pertimbangan nelayan dalam memilih asuransi? Oke, menjadi pertimbangan nelayan di dalam memilih asuransi, tentunya teman-teman, tentunya kita biasanya pilih asuransi yang, populer atau yang cukup profesional lah menangani, kliennya ya. Jadi, ada baiknya teman-teman sebelum misalnya kita beli asuransi, coba, bertanya lebih dalam lagi, kira-kira kayak gimana nih? Jadi kalau menurut kami, jangan segan-segan untuk bertanya eee misalnya, "Pak, kalau saya gagal klaim ini harus kayak gimana? Terus kalau misalnya saya, telat bayar ini kayak gimana? Apa yang akan terjadi?" Jadi teman-teman, biasakan untuk banyak bertanya ya. Itu sih.
teman-teman. Jadi kalau untuk saya, pertimbangan nelayan di dalam memilih asuransi itu pilihlah asuransi yang profesional menangani kliennya ya. Jadi, mungkin juga teman-teman di sini ada yang kayak, kayaknya itu untuk klaim asuransinya itu susah. Enggak teman-teman, biasanya itu memang sudah ada ketentuannya, kalau klaim itu biasanya prosedurnya ngisi formulir dulu, terus mengumpulkan semua dokumen yang diminta, kemudian menyerahkan dokumennya ke formulir, asuransi. Jangan lupa teman-teman, biasakan juga kita punya kontak dari orang asuransi, sehingga kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak-kontakan, via, via pesan ya, lewat WhatsApp kah, ataukah lewat, lewat email kah, seperti itu sih. Jadi, itu salah satu pertimbangan ya di dalam memilih asuransi. Ini Ada adalah Kak saya dari Kak Andri. Di dalam keluarga nelayan, siapa saja yang perlu asuransi? Silakan Kak. Oke. Kalau di keluarga nelayan, termasuk keluarga kita juga pastinya semua orang itu harus diasuransi ya teman-teman ya. Jadi, biasakan kita untuk, membuka cakrawala berpikir kita bahwa tidak semua risiko itu bisa kita tanggung, sehingga dengan kita adanya asuransi ini bisa, mengalihkan resiko yang tadinya dari kita ke perusahaan asuransi. Itu sih teman-teman, terus ini ada tips juga teman-teman kalau misalnya kita, udah beli asuransi, untuk tiap perusahaan asuransi itu preminya itu berbeda-beda ya. Preminya itu berbeda-beda teman-teman, ini termasuk pertanyaan si Kak Silva tadi ya, ini bisa menjadi pertimbangan juga ya. Jadi, pertama itu, kalau kita mengasuransikan diri itu biasanya, kita harus, memperhatikan usia tertanggung, terus apakah tertanggung tadi punya kebiasaan merokok, terus apakah, tertanggung tadi punya riwayat kesehatan yang yang membahayakan ya. Terus biasanya akan diperhatikan teman-teman jenis pekerjaannya apa. Nah, biasa asuransi itu kan agak hati-hati kalau misalnya orang yang memiliki pekerjaan yang resikonya tinggi. Contohnya apa? Ya misalnya kayak pekerja tambang ya, resikonya itu kan sangat tinggi, biasa masuk ke dalam bawah tanah, biasa diikat, jadi resikonya cukup tinggi. Kemudian yang diperhatikan juga yang mempengaruhi besaran premi itu salah satunya adalah masa pertanggungan sama jumlah uang pertanggungan. Itu teman-teman. Saya kembalikan ke Kabila sambil kita lihat-lihat, di kolom chat. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Teman-teman, apakah ada yang ingin melanjutkan pertanyaan lagi? Boleh open mic, raise hand, atau di kolom chat box ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin sharing-sharing. Silakan teman-teman. Oh ini ada dari Kak Sita. Kak izin bertanya lagi, kalau boleh tahu perusahaan asuransi itu dapat keuntungan dari mana Kak? Terima kasih. Silakan Kak izin. Oke, teman-teman, jadi kalau keuntungan asuransinya itu dari mana ya, tentunya dari setiap penjualan produk mereka ya. Jadi, produk-produk mereka itu memang teman-teman ini ada ketentuan dari, undang-undang juga, pendapatan asuransi mereka itu kan mereka jual produk. Nah, di dalam produk itu kan ada premi. Nah, keuntungannya itu dari premi asuransinya. Saya rasa cukup jelas ya, dapatnya dari premi asuransi. Keuntungannya dari situ teman-teman. Gimana? Sambil kita lihat-lihat lagi, adakah yang belum terjawab? Gimana Kak Sita? Apakah cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya pengen bahas sedikit tentang klaim maksimal ya teman-teman ya. Biasanya kan kita suka klaim tuh ke asuransi. Nah, kalau ada pertanyaan berapa klaim maksimal untuk, asuransi. Jadi ini besarannya itu,
Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan besaran nilai klaim dan jangka waktu klaim asuransi. Jadi setiap perusahaan asuransi itu tentunya punya peraturan masing-masing di dalam menentukan nilai klaim. Jadi ada kemungkinan apabila sering mengajukan klaim, limitnya itu akan habis. Jadi ini juga mitos ya, jangan sampai teman-teman bilang asuransi itu sulit ya untuk klaim. Ya bisa saja teman-teman karena terlalu sering mengajukan klaim mungkin limitnya udah habis, akhirnya klaimnya ditolak, gitu teman-teman. Jadi banyak-banyak belajar ya. Kira-kira apalagi yang di kolom chat yang belum kita jawab? Jadi teman-teman, kita masih ada cukup waktu ya, Kak Ici masih banyak banget waktunya. Kalau misalnya masih banyak, saya masih punya beberapa catatan ini teman-teman tentang investasi. Jadi di sini ada beberapa catatan kami tentang alasan teman-teman harus beli. Ini kan tadi kita slide-nya cerita tentang ini ya, cerita tentang ori ya. Jadi ori ini teman-teman semakin ke sini makin banyak orang yang beli. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Mari beli produk untuk membangun negeri ini. Jadi alasannya kenapa sih kita harus beli ori? Yang pertama, pembayaran kupon dan pengembalian pokok dijamin oleh undang-undang. Jadi gak usah ragu ya teman-teman ya, karena dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang. Kedua, kupon ditawarkan itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito di bank BUMN. Terakhir kami ngecek, koreksi kalau salah, deposito itu terakhir itu 4,5%, atau mungkin sekarang udah turun. Inflasi ingat 4%. Jadi misalnya kalau kita pasang di deposito tentunya gap-nya itu cuma 0,5% ya. Tapi kalau kita beli obligasi, tadi obligasi itu 6, sekian ya, 6,25 ya. Kemudian yang ketiga, investor, kita disebut sebagai investor ya. Investor akan mendapatkan kupon dengan tingkat bunga yang tetap sampai jatuh tempo. Nah, di sini tadi saya coba lihat slide dulu. Jadi di sini tadi ya, untuk SBN retail tahun 2024 itu kan tenornya ada 3 tahun untuk ORI 25T3, 6 tahun untuk ORI 25 T3 dan T6. Jadi sepanjang tadi 3 tahun dan 6 tahun tadi nggak akan berubah nih kuponnya teman-teman. Kita tetap dapat 6,25%, 6,4% untuk T6. Terus berikutnya apalagi nih yang membuat kita harus beli? Jadi kupon ini dibayarkan setiap bulan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di awal. Jadi kalau kita baca slide yang tadi itu untuk ori yang tadi, ori 25T3 itu dibayarkan kuponnya itu setiap tanggal 15. Kemudian obligasi ori ini bisa dibeli di pasar perdana, kemudian dijual lagi di pasar sekunder. Maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya gini teman-teman, saya ambil contoh ya, misalnya ori dikasih waktu 2 minggu untuk masa penawaran kita beli. Kita beli kan ya, jangka waktunya 3 tahun nih, tapi di tahun kedua kita butuh uang teman-teman. Apakah bisa dicairkan? Jawabannya iya bisa dicairkan. Nanti kita jual di namanya pasar sekunder. Kita bakal lihat tuh hasilnya. Kita akan bakal lihat tuh kira-kira nominalnya sekarang kalau saya jual apakah untung ataukah ada pengurangan. Nah, kalau untung itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian yang keenam teman-teman, tersedia kuotasi harga. Kemudian kita juga beli di agen-agen penjual. Rata-rata bank itu sebagai agen penjual ya. Kemudian yang ketujuh, kita juga punya potensi nih untuk mendapatkan yang namanya capital gain. Capital gain itu selisih pada saat kita beli di pasar sekunder, mungkin nilainya naik pada saat tahun kedua, itulah yang disebut dengan capital gain ya. Jadi pada saat kita jual ya. Kemudian yang kedelapan itu dapat dipinjamkan atau dapat dijaminkan sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian yang
terakhir ini pada saat kita beli obligasi, artinya kita juga ikut membiayai pembangunan nasional. Jadi ada kebanggaan sendiri ke kita nih, karena kita udah membantu negeri. Kemudian, ada beberapa langkah teman-teman apabila ingin membeli, obligasi yang tadi yang kami sampaikan ini. Yang pertama melakukan registrasi dulu. Registrasi ini caranya gimana sih? Cukup simpel teman-teman, silakan datang ke bank membawa KTP. Contoh aja ya, contoh misalnya saya punya tabungan di BNI atau di BSI. Silakan bawa buku tabungannya, silakan bawa KTP-nya, kemudian nanti akan ada formulir yang akan diserahkan oleh customer service. Di dalam formulir itu teman-teman nanti akan mendapat yang namanya SID ya, Single Investor Identification. Kemudian yang kedua teman-teman, pada saat melakukan pemesanan, setelah registrasi kita akan lakukan pemesanan, jadi nanti akan di-input oleh teman-teman customer service, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam tahap masa pembayaran. Nah, di masa pembayaran ini teman-teman, pastikan kalau kita itu punya dana yang tersedia di dalam rekening kita. Kemudian yang terakhir itu konfirmasi, nanti kita akan mendapatkan, surat konfirmasi atau sertifikat kepemilikan. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga dengan adanya materi ini, teman-teman makin semangat untuk beli produk obligasi Republik Indonesia. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Kita lihat lagi slide-nya. Ini ada pertanyaan Kak Ice Ya. dari Kak Nureni. Kak, izin bertanya lagi ya. Ini mitos atau fakta premi asuransi itu kan katanya mahal. Gimana untuk nelayan yang terbatas pendapatan? Silakan Kak Ice. Oke, kalau mitos atau fakta, apakah asuransi itu mahal? Kalau menurut kami tidak ya teman-teman. Itu sangat tergantung dengan harga premi itu relatif tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jadi kalau ada mitos premi asuransi itu harganya mahal, ini teman-teman sampai jangan percaya, jangan percaya ya, karena faktanya itu harga premi itu sangat tergantung dengan kebutuhan. Faktanya itu tidak ada premi asuransi yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang akan kita terima, teman-teman. Jadi manfaat yang kita terima itu insya Allah sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan ya, teman-teman, semoga masih ingat, tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi premi. Pertama itu objek asuransi. Ya, objek asuransi, apakah asuransinya itu, jiwa kita atau apa. Kemudian itu, eee, apakah, premi asuransinya itu jiwa atau mati. Misalnya jika kan benda mati bisa diasuransikan juga ya teman-teman, salah satu contohnya itu misalnya, eee, lukisan ya. Nah, jika objeknya mati, atau misalnya objeknya mati, kondisi barangnya ini seperti bagaimana, harga pasarannya ini kayak gimana. Kalau misalnya objeknya itu jiwa, maka besarannya itu sangat dipengaruhi dengan kesehatan kita. Kemudian apalagi jenis pekerjaan kita, usianya kita, juga tergantung dengan jenis kelamin. Nah, ini teman-teman biasanya di dalam asuransi itu, perempuan itu umurnya jauh lebih panjang dibandingkan laki-laki. Tapi, perempuan itu, klaim asuransinya itu biasanya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Karena apa ya, salah satunya karena perempuan itu terlalu banyak keinginan ya, banyak maunya ya, banyak kekhawatirannya, sehingga itu salah satu hal yang akan mempengaruhi. Nah, seperti itulah teman-teman kira-kira jawabannya. Semoga bisa terjawabkan, tercerahkan ya teman-teman ya. Ada lagi kah? Oke, udah kelihatan ya. Sudah Kak. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini teman-teman ada 4. Yang pertama RDPU atau reksadana pasar uang. Yang kedua RDTP, reksadana pendapatan tetap.
Kemudian yang ketiga reksadana campuran, yang keempat itu reksadana saham. Oke, thank you. Habis materinya, teman-teman. Kira-kira sampai di sini pas ya waktu kita. Saya persilakan teman-teman untuk membuat pernyataan atau pertanyaan. Ini ada pertanyaan Kak Ice dari Kak Ani. Kak, mau saya bertanya mengenai investasi. Hal-hal apa saja yang perlu dihindari di dalam investasi? Silakan. Hal-hal apa saja yang perlu dihindari di dalam investasi? Pastinya teman-teman, kita nggak boleh investasi, tadi kayaknya udah cukup jelas, investasi ini disesuaikan dengan, pastinya disesuaikan dengan profil resiko dari kita ya. Jadi, ngetes dulu teman-teman profil resiko ada berapa? Masih ingat nggak? Profil resiko kita ada berapa teman-teman? Profil resiko kita itu ada 3 ya. Jadi profil resiko konservatif, kemudian profil resiko moderat, kemudian apalagi profil resiko agresif. Nah, jadi teman-teman masing-masing ada produk yang bisa dibeli disesuaikan dengan profil resikonya. Terus yang hal-hal yang diperhatikan lagi pada saat kita berinvestasi tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita bisa ketahuan dari mana? Ya ketahuannya itu dari goals keuangan kita yang kita catat di Excel yang kemarin tuh, kan ada linknya tuh teman-teman. Ada linknya, jadi di situ ada 3 kotak. Kotak yang pertama isinya, tujuan jangka pendek 1-3 tahun, kemudian tujuan jangka menengah 3-5 tahun, ada lagi tujuan yang namanya jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lebih dalam mempelajari tentang, investasi ini tentunya punya resiko ya, jadi menjadi perhatian kita juga ya. Jadi ada yang namanya capital loss kalau misalnya investasinya sudah high risk ya. Ada juga yang namanya cut loss. Jadi, capital loss itu selisih antara harga jual sama harga beli. Sedangkan cut loss itu adalah salah satu strategi kita supaya mencegah biar kita ini nggak rugi, kayak gitu. Jadi menurut saya itu beberapa item yang perlu diperhatikan. Terus ada juga yang perlu diperhatikan kira-kira modal yang dipersiapkan itu berapa. Nah, biasanya kalau di keuangan itu ada istilahnya namanya idle money atau uang dingin. Sebisa mungkin uang yang diinvestasikan ini jangan ambilnya dari dana darurat. Jangan diambilnya dari, dari utang. Kita nggak boleh berinvestasi dari itu ya teman-teman ya. Jadi, sebisa mungkin, investasi itu kalau misalnya dananya memang udah tersedia dan punya posnya yang tersendiri ya. Jadi, ada juga, eee, ada tips ya, tips yang ampuh untuk mengelola, resiko. Biasa disebut, don't put egg in one basket. Jadi jangan simpan dalam satu basket, jadi silakan melakukan yang namanya diversifikasi. Diversifikasi itu nanti kita beli instrumennya itu beda-beda teman-teman. Tapi itu kayaknya lebih diver lagi ya, lebih lebih dalamnya lagi ya kalau kita belajar. Mungkin kalau untuk pemula, kalau untuk keluarga nelayan, saya sangat sarankan untuk beli, produk-produk investasi itu yang imbal hasilnya mungkin nggak terlalu besar, tapi resikonya itu cukup kecil, seperti itu. Sambil kita lihat Eh, di kolom Ini chat. di kolom chat ada yang tanya ya, masih Kak Ani. Kak, maaf, kalau rumusnya yang sudah menikah punya anak 3-5, apakah rumus dana daruratnya tetap sama dikali 12? Terima Oke. kasih. Akan Kece. Makasih banyak ya Kak Ani ya. Kalau anaknya 5 teman-teman, tentunya pengeluarannya juga itu nggak sama kalau anaknya 3 ya. Saya asumsi misalnya kalau anaknya 3 pengeluarannya per bulan itu taruhlah misalnya 3 juta. Ini misal aja ya, kalau 3 juta.
Kalau misalnya 5, ya berarti 5 juta nanti tinggal dikalikan dengan 12. Nah, 12 ini dari mana? 12 ini memang udah ketentuan ya, porsi yang ideal, itu minimal ya teman-teman. Jadi kalau tadi pengeluarannya 3 juta, kalau anaknya 5, berarti 12 dikali 3 juta, dikali 5 juta, berarti 60 juta minimalnya, gitu Kak Ani. Semoga, bisa membantu jawabannya ya. Ada lagi kah yang belum kita jawab? Kayaknya udah terjawab semua. Iya. Teman-teman, jadi saya pengen share juga teman, pengen ngingatin juga, jadi perencanaan keuangan ini ternyata sangat-sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya itu dengan adanya belajar literasi keuangan, kita jadi semakin meningkat nih efektivitas kita di dalam memperoleh, di dalam menggunakan uang, di dalam melindungi sumber-sumber daya finansial. Kemudian ada lagi nih yang paling keren, kita akhirnya jadi bisa nih meningkatkan kontrol kita terhadap uang. Nah, kemudian ada lagi teman-teman, kalau kita membiasakan mengelola keuangan, khususnya untuk orang yang lebih menikah, nanti di dalam anggota keluarga itu semakin kompak ya, semakin kompak. Apalagi kalau teman-teman ikut di kelas pertama, kelas kedua itu, kita banyak banget bahas tentang peta hidup. Nah, peta hidup, nanti kalau misalnya udah bikin setim di dalam keluarga itu nanti boleh ditulis tuh, misalnya saya usia 40 pengen banget bangun masjid. Nanti ditulis misalnya kalau bangun masjid saya perlu misalnya 250 juta. Nah, nanti kalau misalnya ada yang terlalu konsumtif, anggota keluarganya kan bisa saling mengingatkan ya. Apalagi kalau peta hidupnya ditaruh misalnya di ruangan keluarga. Jadi biar kemana-mana bisa dilihat, bisa menjadi sebagai pengingat kita juga ya teman-teman. Jadi saya tadi cerita tentang manfaat belajar literasi keuangan ya, belajar, tentang perencanaan keuangan. Ada lagi yang paling penting, yang menurut kami setiap orang itu pasti punya, kadang-kadang kita ini sering khawatir ya, kira-kira uang saya nanti gimana, cukup enggak? Nah, dengan adanya belajar literasi keuangan ini, rasa kekhawatiran itu minimal bisa kita perkecil teman-teman. Jadi kita itu jadi lebih enjoy hidupnya. Jadi selalu grateful ya, selalu memandang kalau hidup itu indah, hidup itu mudah, hidup itu menyenangkan. Jadi biasakan banyak berafirmasi teman-teman, supaya kehidupan kita itu selalu positive vibes gitu. Jadi keluarlah dari circle toxic relationship. Kemudian, coba enjoy, yang namanya kehidupan. Kemudian teman-teman, sebenarnya orang itu kan punya 4, tipikal kepribadian ya. Ada yang namanya DISC kan. Nanti insya Allah, saya bakal bagiin form DISC, silakan teman-teman bisa isi, nanti akan bisa kita bakal tahu tuh, kita itu kepribadiannya kayak gimana sih. Jadi D-nya ini dominan, I-nya ini influence, S-nya ini steadiness, C-nya ini compliance teman-teman. Jadi dengan mengetahui kepribadian kita nanti akan lebih mudah untuk mengendalikan diri ya. Sebagai contoh misalnya tadi saya sebutkan orang dengan kepribadian steadiness. Biasanya orang steadiness itu dia cenderung lebih mudah untuk mengendalikan diri. Karena kenapa? Karena dia udah punya sifat sabar. Jadi bisa mengantisipasi keadaan. Nah, ini semua sangat erat kaitannya juga dengan literasi keuangan ya. Yang tadinya kita pikir, oh kayaknya penyakit-penyakit mental itu nggak berhubungan dengan literasi keuangan, sangat berhubungan ya. Tadi saya sudah sampaikan riset dari PVC tahun 2022, 34% ternyata penyakit mental itu asalnya itu dari uang, kayak gitu teman-teman. Kemudian, kadang-kadang ada pertanyaan juga, Mbak Ice, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi? Teman-teman, semakin mudah kita berinvestasi, semakin dini kita berinvestasi itu akan semakin lebih bagus, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman, yuk kita coba dulu yuk.
Ayo kita mulai dulu dari yang kecil-kecil dulu, dari nominalnya yang kecil-kecil dulu, dari yang sederhana dulu, dari yang konservatif dulu. Jadi berani-berani keluar dari zona nyaman, keluar dari yang namanya bubble. Ingat kita di kelas pertama dan kelas kedua, itu kita udah pelajari ada 4 zona. Zona yang pertama itu disebut dengan zona nyaman, zona yang kedua itu disebut dengan zona kekhawatiran, kemudian zona yang ketiga itu masuk ke namanya zona yang seperti sekarang ya, zona belajar. Dan terakhir itu ada yang namanya zona growth zone atau zona pertumbuhan. Di zona pertumbuhan ini teman-teman, kita sudah akan berada di situasi yang kita bisa berbagi ke lingkungan kita. Bisa menginspirasi lingkungan kita, bisa menjaga lingkungan kita, bisa memberikan impact positif kepada lingkungan kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oh, ini dari Kak Silva. Kak, boleh berikan satu contoh cara mengklaim asuransi, misalnya asuransi kecelakaan diri. Oke, kayaknya tadi kita udah cukup jelas ya. Kalau misalnya kita melakukan klaim itu kan ada formulir yang harus diisi. Oke, setelah mengisi formulir itu nanti bisa diserahkan dengan catatan teman-teman di formulir itu teman-teman harus mencantumkan data yang diminta. Nah, biasanya dulu waktu kami masih ada di bank itu kan ada asuransinya juga ya. Biasanya kan kami ikut membantu klien nih untuk mencairkan asuransinya. Biasanya terkendalinya itu Mbak di data. Biasanya ada data yang nggak lengkap sehingga klaimnya itu cenderung lama. Padahal sebenarnya kita yang yang nggak melengkapi. Akhirnya jadi bolak-balik tuh. Kalau udah bolak-balik gitu kan jadinya emosional. Jadi biasakan untuk ngisi formulirnya, datanya lengkap, kemudian itu dikirim ke, pihak dari, asuransinya. Jangan lupa nanti minta kontak dari asuransinya, supaya kita bisa tektokan tuh, kira-kira Mbak apalagi yang kurang, kira-kira apalagi yang kurang. Nah ini juga teman-teman melalui kelas ini saya pengen, sampaikan ya, eee, apa saja sih resiko yang bisa ditanggung sama, pihak asuransi terkait dengan klaim tadi ya teman-teman. Jadi bentuk-bentuk resikonya itu ada 3 macam ya, ada yang disebut dengan resiko murni. Resiko murni ini hanya ada 2 macam, rugi atau break even. Contohnya apa? Pencurian, kecelakaan, ataukah kebakaran. Kemudian ada yang disebut dengan resiko partikular. Berasal ini dari individu dan dampaknya ini lokal. Misalnya kita biasa kan lihat di televisi ya, pesawat yang jatuh di satu daerah ya, ada dampak lokal yang terjadi di situ. Kemudian misalnya apalagi, ada tabrakan mobil, teman-teman, atau tabrakan kereta yang terjadi. Atau kapal itu pada saat lepas landas itu gagal lepas landas di runway. Nah, itu kan efeknya lokal ya. Itu disebut dengan resiko partikular ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan resiko fundamental. Berasal dari individu dan dampaknya luas. Bukan berasal dari individu ya, maaf. Bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Nah, saya secara pribadi dan teman-teman di Sulawesi Tengah udah pernah merasakan nih yang namanya resiko fundamental. Kenapa 2018 pernah terjadi triple disaster di Sulawesi Tengah, di mana kerugian yang kami alami saat itu ada 18 triliun, teman-teman. Lebih dari 4.300 orang meninggal saat itu. Jadi itulah yang disebut dengan resiko fundamental, asalnya bukan dari individu, tapi dampaknya itu sangat luas. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi ini juga umumnya ada resiko asuransi yang bisa kita klaim ya. Jadi resiko yang dapat diasuransikan itu teman-teman yang pertama resiko yang bisa diukur dengan uang. Kemudian ada yang disebut dengan resiko homogen, resiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga ada yang namanya resiko murni, resiko yang tidak mendatangkan keuntungan. Kemudian yang keempat resiko partikular, kemudian yang kelima resiko yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian berikutnya resiko yang tidak bertentangan dengan hukum.
Kurang lebih seperti itu teman-teman, penjelasan tentang asuransi ya. Baik, Kak Ice, ini di kolom chat ada dari Kak Diah. Betul Kak, semenjak belajar literasi keuangan, saya yang awalnya abai dengan pengeluaran saya, sekarang jauh lebih terkontrol. Saya juga mulai menyisihkan keuangan saya untuk dana darurat. Kemudian terkait asuransi, setelah mengikuti kelas ini, beberapa kekhawatiran saya terhadap mitos-mitos asuransi sudah terjawab. Kedepannya saya akan lebih percaya diri untuk berinvestasi. Terima kasih ilmunya ya Kak. Terima kasih Kak Dia. Wow, tunggu kita coba lihat dulu ya. Terima kasih banyak kakak testimoninya. Karena kakaknya kayaknya udah beberapa kali ikut kelasnya Hana ya. Wow. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau sharing-sharing juga nih. Kayak Kak Dia, boleh. Mantap. Makasih banyak Karena Kak Dia. kita, iya, karena kita masih punya 15 menit lagi ya Kak Ice. Tapi so far udah cukup padat ya materinya ya. Alhamdulillah. Senang banget teman-teman bisa dapat feedback yang positif. Semoga nanti semoga nanti bisa ada kelasnya lagi ya Kak Bila ya. Oke, ini saya nambahin aja ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang suka nanya tuh ya, Kak kalau misalnya kita udah beli asuransi nih, kira-kira polisnya itu bisa nggak dibatalin? Kira-kira bisa nggak dibatalin tuh? Kalau menurut teman-teman bisa nggak? Silahkan jawab di kolom chat. Silakan saya tunggu jawabannya. Saya sama Kak Bila tunggu jawabannya lah ya. Silakan teman-teman, bagaimana? Bisa atau Apakah oh iya, apakah bisa dibatalkan apa enggak tuh? silakan teman-teman dibantu jawab di kolom chat atau mau open mic boleh, silakan. Kita tunggu ya feedbacknya. Maaf, boleh ulang apa tadi? Oke, pertanyaannya, kalau udah beli asuransi Kak, apakah kita bisa melakukan pembatalan? Bisa nggak kita batalin tuh? Bisa, Hah? bisa. Iya, benar. Oh, ini Kalinda. Iya. Saya mungkin ini ada sedikit, maksudnya sedikit saran juga ya. Iya Kak. Mungkin ini ya. eh, Pertama terima kasih ya, ini literasi keuangan sudah disampaikan materinya dengan baik. Beberapa sudah tercerahkan. Nah, kemudian Saya izin rekam ya. satu hal saya berpikir kalau kita dengan nantinya kami ini yang LSM ini yang bergerak dengan pemberdayaan ataupun pendampingan ke masyarakat-masyarakat nelayan ataupun bukan hanya nelayan saja nantinya. Sebenarnya mungkin ada satu hal yang saya berpikir begini, investasi ini kan sebenarnya ada banyak macam jenis investasi. Bukan hanya investasi kita membeli ori, membeli uh, reksadana dan sebagainya. Tapi ini dari pemikiran saya, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Ada hal-hal yang mungkin yang lebih dekat dengan aktivitas kehidupan nelayan sehari-hari yang bisa sebenarnya diinvestasikan. Mungkin satu contoh bisa kayak kalau nelayan, mereka bisa berinvestasi dengan mereka membeli perahu katinting, kemudian entah disewakan ataupun di apa ya istilahnya dijadikan usaha ke nelayan lainnya, hal seperti itu. Nah mungkin juga nanti kalau misalkan masih ada kelanjutan dari kegiatan ini, saya berharap sih mungkin kita bisa membedah ke situ. Kita mengidentifikasi jenis-jenis investasi apa, karena kalau misalkan kita mau tentang ori mungkin masih agak susah ya, apalagi akses untuk ke situnya mungkin masih agak susah kita nelayan untuk mendapat akses ke situ. Bukan tidak mungkin, tapi kalau dari pemikiran
kami masih agak susah. Tapi hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka, dengan jual beli atau usaha kelontong dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bentuk investasi juga. Mungkin dari situ yang pertama kami kan yang bekerja dengan mereka sudah menyampaikan bahwa literasi keuangan itu seperti ini. Kalian harus menyiapkan anggaran yang untuk darurat, untuk kesehatan tentang anak-anak. Tetapi kemudian langkah lanjutnya, tindak lanjutnya bagaimana kalian bisa membuat kalau katanya tadi financial freedom, tetapi financial freedom kan berbeda. Artinya bukan hanya ketika saya sudah tua, saya tinggal kongkong kaki, itu bisa financial freedom juga, tetapi ada hal-hal lain yang bisa mereka jadi pemasukan ketika mereka sudah tidak aktif bekerja lagi di laut. Nah, mungkin itu sih saran dari kami ya. Makasih. Makasih banyak. Kak David, sebelum kita lebih jauh, Kak David, jadi kalau yang terjadi di masyarakat saat ini ya, yang kalau Kakak David lihat itu gimana, Kak? Apakah kebutuhan asuransi ini terpenuhi? Ya, kalau ya untuk asuransi sendiri ya, kalau asuransi kan sebenarnya kan terbagi dua ya, siapa pengelolanya. Ya. Nah, kalau yang paling memungkinkan untuk nelayan memang asuransi yang dikelola oleh pemerintah. Baik kalau untuk asuransi yang kalau Oke. BPJS kan ada dua juga toh, kesehatan dan tenaga Iya. kerja. Iya. Kalau kami sebenarnya lagi mengusahakan untuk yang tenaga kerja yang segmen yang bukan penerima upah. Nah, bukan penerima upah itu dia bisa artinya dalam per bulannya itu bisa mulai dari 36.000 untuk Dari per bulan. 36.000. Oke. Ya, kalau yang segmen bukan penerima upah yang untuk ketenaga kerjaan itu dia mengcover kecelakaan kerja dan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua dan ada 4 pokoknya kalau nggak salah itu. Nah, artinya itu bisa. Walaupun sebenarnya juga ada juga beberapa program pemerintah yang memang mengcover, tapi terkadang tidak rutin. Kadang cuma 1-2 tahun dibayarkan pemerintah, selebihnya itu menjadi tidak aktif karena sudah diminta untuk membayar secara mandiri oleh nelayan. Kadang itu yang nelayan belum terpikir bahwa ini penting buat mereka. Nah, jadi jasa itu kami mendorongkan, artinya kami juga mengenal, artinya jadi perpanjangan tangan dari BPJS sebenarnya. Iya. Ada program BPJS yang sebenarnya cukup terjangkau bulanannya, premi bulanannya, itu yang artinya bisa mereka sebenarnya bisa menyisihkan sedikit, bahkan kalau 50.000 itu sudah cukup Oke. lah untuk bisa mengcover kegiatan Iya. mereka. Itu sih. Kak David, kalau nelayan di sana, saya boleh tahu Kak, kalau pendapatan bulanannya itu rata-ratanya di nominal angka berapa ya Kak ya? Kak, soalnya saya mau bandingkan dengan nelayan yang kami yang Kalau pernah dampingi. nah itu yang pertama, itu masih susah kami mau menentukan bulanannya. Tetapi kalau melihat dari melautnya mereka, rata-rata mungkin dalam sekali melaut mereka bisa dapat 100.000. Itu paling rata-rata paling kecil 100.000. Kecil. Tuh. Artinya kalaupun dipotong dengan ongkos melaut, mungkin bersihnya untuk mereka bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari mungkin ada sekitar di angka 50-70.000. Oke. Kalau mohon maaf Kak, untuk ongkos BBM-nya Kak? Itu Kan kalau berapa? sekarang kan berapa ya? Bensin sekitar berapa, 12.000 kalau nggak salah. Nah, Oke. tapi kalau itu juga satu, kalau itu harga normal, tapi kalau mereka punya kartu nelayan, mereka dapat subsidi kan. Jadi saya lupa berapa, 10.000 kalau nggak salah. 10.000 1 liter. Nah, mereka rata-rata kalau sehari sekali melaut itu butuh sekitar 3-4 liter. Oke. Oke. Jadi Kak David, ini saya coba simpulkan sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nelayan ini punya pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, dalam arti belajarnya ini tidak boleh hanya si nelayannya, plus juga harusnya dengan istri dan anak sebenarnya kalau menurut kami Ya, ya. ya. Saya juga kalau saya maksudnya kalau tiap kali Iya, berada di lokasi itu selalu berpikir mereka ini sebenarnya kaya dari saya sebenarnya. betul Kak. Maksudnya mereka punya alam sebesar itu, artinya itu. Iya, Cuma artinya bagaimana mereka mengelola itu yang mereka belum sampai ke situ. iya, Sehingga terkadang terlihat seperti sengsara terus hidupnya. betul. Jadi Padahal sebenarnya sebenarnya kalau mereka tahu, ya bisa. jadi sebenarnya Kak David, mungkin salah satu masalahnya itu adalah ketidakmampuan untuk mengelola pengeluaran tadi, Kak, ya?
Ya, di situ sih Kak, saya melihatnya selama ini. Karena, Kak, kami juga pernah punya pengalaman yang, cukup lucu ya. Jadi kita ngajarin literasi keuangan yang diajar itu hanya, bapak-bapaknya. Jadi pas Ya, sampai di rumah, dia akhirnya jadi nanya ke istrinya, "Saya kan habis kerja langsung kasih uang ke istri." Saya tanyalah ke istri saya, "Mah, uang itu sebenarnya habis kemana?" Istrinya langsung marah, Pak. Jadi langsung Kak, langsung terjadi pertengkaran rumah tangga karena istrinya tiba-tiba, "Oh, kenapa? Memangnya saya dicurigai?" Kayak begitu. Jadi idealnya ini menurut saya kalau belajar literasi keuangan, semakin banyak anggota ikut belajar juga, itu akan semakin bagus kan, karena mereka ini menjadi satu tim kan. ya, ya itu Iya, juga penting juga sih ibu-ibunya. Sebenarnya ibu-ibunya tuh paham sih berinvestasi kan, kalau sebenarnya hal kecil dari mereka kan biasa kadang iya, isikan uang beli emas, beli apa. Itu sebenarnya iya, investasi yang mereka pahami, tapi mungkin iya, belum iya. diarahkan dengan bagus. Iya. Oke lah Kak David, saya terima kasih banyak Kak, cukup, jelas, cukup menarik, harapan kami juga, semakin banyak kelas-kelas terkait seperti ini ya. Mungkin baru pertama ya Kak, ada kelas literasi keuangan secara online dengan materi belajar yang sangat-sangat, spesifik ya, tentang nelayan ya. Jadi harapannya Kak, nanti kami bagikan modulnya juga, semoga bisa, memberi manfaat modulnya bisa dipraktekkan juga. Kak David, ada juga saya titip pesan, buat teman-teman yang langsung terjun ke lapangan, itu kan ada yang namanya workbook. Isinya itu di dalamnya ada debit, ada kredit, itu sebaiknya pencatatan keuangan harus terus dilakukan dan berkala dilakukan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi per 6 bulan minimal. Saya rasa cukup jelas. Terima kasih banyak teman-teman. Pas materinya juga udah selesai. Waktu kita juga hampir habis. Saya kembalikan ke Kakak Bila sebagai moderatornya. Silakan Kak Bila. Terima kasih Kak Ici. Ya. Teman-teman terima kasih juga. Terima kasih juga Kak David atas sharing-sharingnya ya dan sarannya. Mungkin sebelum aku tutup ada closing statement dari Kak Ici. Ya. Closing statement dari saya teringat kata guru saya, Ibu Dewi dari PT, PBS, Ibu Dewi bilang, "If you fail to plan, you are planning to fail." Jadi kalau gagal berencana, sebenarnya kita sedang berencana untuk gagal. Itu, quote yang cukup populer dari Pak Benyamin ya, Benjamin Franklin. Jadi teman-teman, harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini hanya 10%-nya, 90% itu praktek. Kita konsistenkan yuk, mulai yuk disiplin untuk belajar literasi keuangan, kemudian dipraktekkan, karena langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih baik dari segudang ide keren yang belum tahu dimulai kapan. Ingat, hidup cuma sekali, hiduplah dengan berani. Silakan Kak Bila. Oke, terima kasih banyak Kak Ice. Terima kasih juga kepada teman-teman atas keaktifannya pada pelatihan siang ini. Aku mau menginfokan besok Kamis 1 Agustus pada sesi kelima dengan topik persiapan masa pensiun nelayan pesisir Walesea. Di jamnya masih sama yaitu pukul 14.30 WITA sampai dengan 16.30 WITA. Kalau begitu mungkin aku tutup pelatihan pada siang ini teman-teman semuanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga feedbacknya ya. Senang banget bisa dapat feedback yang luar biasa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. semuanya. Dadah, Kak Bila. Terima kasih. Dadah.